Nasab Bani Ba'alawi 12 generasi. Kalau tidak ada dari 12 generasi setelah Rasulullah, tidak tercatat namanya sebagai jalur daripada Sadatul Ashraf, wajib palsunya. Jelas tidak? Siapa yang mengakui nasab Ba'alawi itu nasab sahih tanpa bisa menghadirkan bukti kebenaran nasab Ba'alawi, siapa yang mengakui nasab Ba'alawi itu nasab sahih tanpa bisa menghadirkan bukti kebenaran nasab Ba'alawi dengan kitab yang ada pada generasi 12 generasi setelah Rasul, maka hukumnya haram membela nasab palsu cilaka 15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mujahidah, konten yang mengomentari keanehan dalam beragama seputar agama Islam dan Kristen. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sahabat Muslim, dari apa yang Mujahidah amati, sepertinya kubu ulama Nusantara dari Wali Songo. Asal muasal keributan ini dimenangkan oleh ulama pribumi. Karena apa yang mereka minta? Dari dua pembuktian data ilmiah menurut sejarah. Yang pertama, 12 kitab nasab yang sanadnya tertulis sampai ke Nabi Muhammad baginda Rasul ternyata tidak ada. Lalu yang kedua, pembuktian ilmiah melalui sains ilmu pengetahuan seperti turukun taqlidiyatun li itsbatin nasab, ya, yaitu metode tradisional untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Kalau zaman sekarang, metode itu bisa disebut tes DNA, salah satu rujukan untuk membuktikan keturunan seseorang atau nasab seseorang. Justru dengan kedua fakta tersebut, yang pertama tidak ada datanya, dan yang kedua terbukti bahwa nasab para habib bukan keturunan Rasulullah. Dan ini kesimpulan mereka. Hadis dari sindiran baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata baginda Nabi? Nanti di akhir zaman akan muncul fitnah sarra. Apa fitnah sarra? Di mana fitnah sarra itu terjadi seorang laki-laki. Emang siapa seorang laki-laki itu? Bukan. Ubaid nggak salah. Ubaid kan orang yang comot-comotin. Yang salah Ali. Yang mencangkok. Nah, seorang laki-laki itu yang mengaku-ngaku keturunanku, padahal dia bukan keturunanku. Kenapa? Karena orang yang wali Allah adalah orang muttaqun. Artinya keturunan Nabi yaitu wali-wali Allah. Berjalan waktu Allah pelihara nasab mereka sebagai ciri akhir zaman. Buktinya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, mulai tahun 1995 otak mereka sudah pada error. Terus hari tahun bertahun anak cucu mereka semakin bahlul. Iya, non mati ketemu nggak tahu macam mana jadi keturunan cucu Nabi. Baca Quran udah jadi imam paling besar di alam dunia. Iya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Begitu cara baca Fatihah. Ama marbot di Indonesia mah gak ada apa-apanya. Iya, betul. Maka pengen jadi imam Masjidil Haram gak kepake. Kalau bacaan Fatihah gitu, coba teman-teman, saya mungkin gak pasti amat, tapi boleh dengar bacaan Fatihah saya. Kira-kira bagusan mana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau seleksi di Masjidil Haram masih ada nomor.
walaupun nggak kepilih, iya tapi masih ada nomor, iya nggak? Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saking bahlulnya mereka nganggul-nganggul engkong mereka, engkongnya bisa terbang ke langit 70 kali dalam setiap malam. Aduh. Bagaimana bisa terbang ke langit dalam setiap malam? Pakai apa? Sakti sangat. Sementara Nabi pakai burak, dia pakai angin, kan tidak mungkin. Maka kalau memang betul ada Amul Faqih Muqaddam bisa terbang ke langit ke Sidratul Muntaha 70 kali dalam setiap malam, sungguhlah Imam Ghazali menceritakannya. Pasti. Sungguhlah Imam Al-Haramain pun menceritakannya. Ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Imam Nawawi mujtahid fatwa, tidak satu pun kenal dari golongan mereka. Macam mana pula? Sementara katanya Imam Sakhawi mengisbat. Bilangin sama mereka, aku sudah teliti matan kitab Imam As-Sakhawi. Ternyata palsu, teman-teman. Palsu, sisipan. Lo kok bisa bilang sisipan, Bang? Karakter ulama adalah berhujjah. Jelas tidak? Ketika setiap ulama mengisbat sesuatu perkara, tidak akan pernah terjadi bila mereka mengisbat sesuatu tanpa mempergunakan dalil. Jelas tidak? Ketika kita baca dari kitab itu, terkesan bahwa Syekh Imam As-Sakhawi kok kayak nggak jelas, kok kayak orang belum ngaji. Masa kalah sama kita yang lahir kemudian hari? Padahal dia tahu ibarat tuhfah. Syarat fatwa sesuatu harus menukil dari mana dia berfatwa. Imam Ibnu Hajar juga mengatakan di dalam kitab tuhfahnya, Sayyid Abu Bakar Saddam mengatakan metodologi fatwa di dalam kitab I'anatul Talibin dinukil oleh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari. Artinya kalaupun memang itu karya Imam As-Sakhawi, kita berbaik sangka itu karya Imam As-Sakhawi, maka perkataannya, matanya adalah ghalat, keliru. Kenapa? Karena tidak dihadirkan maraji. Kenapa teman-teman kita pusing? Bagaimana Imam Sakhawi mengambil sanad sampai di abad 9 tok? Dari situ lagi putar-putar nggak nyampe-nyampe. Kalau keliling lapangan di situ aja. Kita mau pergi ke Bogor, jalannya di situ aja, nyampe nggak ke Bogor? Kagak nyampe. Nyampe ke Bogor jalan vertikal, nuet, mobil naik tol, nyampe lah ke Bogor. Jelas tidak? Maka oleh sebab ini Allah munculkan jahanam dari golongan mereka. Apa? Ada yang gratis. Iya kan? Iya lah, itu kejadiannya menjelas di Cirebon. Iya nggak? Oh ya Rab. Ya, ono yang di kejadian lagi santri dihajar. Ya kan? Di Kalimantan juga sama. Dulu mereka giginya bagaikan singa yang sangat tidak terkalahkan. Orang yang ngaku Habib digedik sama dia. Palsu kamu. Kacau. Sekarang giginya udah berompong. Oh, dulu bilang Menteri Agama sesat. Iya kan? Kamu 30, kami 30. Kamu akan 47, kami akan 47. Rungkat. Aduh, sakit kepala luar dan dalam. Maka karena Allah tahu bangsa Indonesia ini tidak memiliki keberanian, ya, Allah pilih Banten yang mempunyai sejarah berani. Satu dicabut oleh Allah untuk membongkar rahasia palsu nasab Pak Alwi hingga gempar dunia sampai Irak. Lalu Irak menanggapinya dengan mengeluarkan fatwa. Kata ulama Irak begini, kasihan amat itu orang Banten atuh, ditentang di negerinya, di mana mereka selalu bawa-bawa ahli nasab internasional, ahli nasab internasional. Gua keluarin fatwa deh, kata beliau. Dikeluarin fatwa oleh cucunya ahli nasab daripada pengarang kitab Bahrul Ansab, ya, di Irak.
Beliau keluarkan 22 halaman dengan judul As-Suyuf. Buka kitabnya, jelas dikatakan batil nasabnya. Masa nasab orang punya data, giliran nasab dia mentok sampai di situ-situ aja. Ya Allah, nih bang, kalau kita kawin sama perawan, ya perawannya mentok, boleh dicerai, bayar lagi anu mas kawinnya. Orang ada lubangnya kalau kata anunya. Iya, lah kita mah terus terang aja bahasa kampung bang, bukan bahasa orang kota. Apa adanya kita mah. Itu ada di kitab, ketutup sama tulang. Iya. Ini nasab kok bisa ketutup sama tulang, kapan melendungnya? Lah orang bisa. Betul. Lah iya. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, maka dari situ saya katakan qad ja'akum khabarun sahih. Sudah datang kepada kalian kabar yang sahih bila muqawam, tanpa dapat dibantah. Enggak ada perlawanan. Coba lihat sekarang perlawanannya mana? Nggak ada. Yang ada bisa fitnah. Dia lagi palsu, orang dituduh palsu, gitu doang. Bawa-bawa nama ulama Nusantara. Dulu kemana be? Paham nggak? Dulu kemana aja dia? Dulu lagunya Selangit. Ulama kita, ulama Nusantara suruh cium tangan. Maka tadi saya ada podcast tadi. Keputusan podcast tadi, setiap orang yang mengatakan dirinya punya nasab, baik nasab asli ataupun nasab palsu yang nyambung kepada Rasulullah, kalau perilakunya jahanam, haram memakai nama-nama sayyid. Jelas tidak? Wala anta wala ana. Tidak engkau pun tidak pun saya, sama hukumnya. Kenapa? Karena gara-gara memakai gelar itu yang rusakkan kaum buyut kita. Ada seorang namanya Sayyid, dikenal bapaknya orang alim, orang saleh. Dia pakai gelar Said, tukang judi. Dikatain orang, "Pu Said anu tong." Apa Said? Said tong sampah. Kan gitu. Siapa yang rusak citra baiknya? Bapaknya, buyutnya, engkongnya, sampai kepada Rasulullah. Jelas tidak? Kenapa kata Nabi, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku ini padukanya anak keturunan Adam. Jadi kalau ada keturunan Nabi SAW, akhlaknya bejat, haram memakai gelar As-Sayyid As-Syarif bagi dirinya. Jelas tidak? Ini makul. Apalagi palsu. Udah palsu, ngaku Sayyid, nganuin orang. Ya, tadi kita kalau udah begini-begini nih ini ya, mau dipersekusi kita. Bang, jadi orang mah, nih aneh kasih tahu sama mukibin kabib. Yang gentleman mah jadi orang. Kalau ente nggak seneng sama statement saya, ya ajak itu Robitoh demo, Robitoh, biar nggak keluar yang kayak gini terus. Sakit dibilang jahanam, gimana nggak sakit? Kalian bilang palsu dulu. Keturunan Wali Songo kalian anggap tidak ada, bagaikan angin sepoi-sepoi, ya kan? Sekarang keturunan Wali Songo bangkit, bahkan daripada gurunya bangkit. Sekarang giliran udah bangkit, gigi kalian udah pada rontok. Hah? Mana? Jelas tidak? Nasab Bani Ba'alawi 12 generasi. Kalau tidak ada dari 12 generasi setelah Rasulullah, tidak tercatat namanya sebagai jalur daripada Sadatul Ashraf, wajib palsunya. Jelas tidak? Siapa yang mengakui nasab Ba'alawi itu nasab sahih tanpa bisa menghadirkan bukti kebenaran nasab Ba'alawi dengan kitab yang ada pada generasi 12 generasi setelah Rasul, maka hukumnya haram membela nasab palsu cilaka 15. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, nggak pandang bulu, walau janggotnya panjang sampai Masjidil Haram, tetap masuk neraka. Saya kasih tahu, jahanam. Loh iya, nggak boleh kita mengaku kebenaran diganti dengan kebatilan, atau kebatilan dibalik menjadi benar. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Bukan zahuqa, bukan wagala. Wagala Rasulullah, wagala qala, bukan gola. Tambah golah itu kalau lihatnya galah, tempat anuin barang galah. Saudara yang dirahmati oleh Allah,
Ada yang menyatakan dari mereka bahwa nasab kami sudah syuhrah wal istifadah. Batal syuhrah wal istifadah. Nasab kalian batal syuhrah wal istifadah. Kenapa batal? Karena Ubaidillah tidak pernah syuhrah wal istifadah. Karena engkong buyut kalian tidak pernah syuhrah wal istifadah, maka istifadahnya kalian hari ini batil. Jelas tidak? Buktikan siapa yang kenal Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Keder kita bang, keder. Bagaimana bisa orang yang nggak diaku oleh bapaknya jadi masuk dalam golongan bapaknya? Kan lucu? Lucu. Anak yang diaku cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain. Ali namanya Ali Zainal Abidin, Muhammad Abu Ja'far. 3 anak yang diaku, berabad-abad dikenal 3 anak. Walaupun ada kitab yang meriwayatkan 1, ada yang riwayat 2, ada yang riwayat 3. Yang jelas ketika dihimpun daripada berbagai macam kitab dari abad ke-4, 5, 6, 7, 8, semua sepakat anaknya 3. Nggak ada yang namanya Babang Kakang Ubed. Nggak ada. Ternyata Ubed ketemu bang di Bandung, tukang cilok. Itu dia, Kang Ubed yang jualan cilok di Bandung. Hah? Pernah? Seru dah kalau begitu. Maka oleh sebab itu saya katakan Ubaidillah itu binnya bin Majhul, bukan bin Ahmad bin Isa. Jangan ngaku-ngaku ngapa? Teriak-teriak cucu Nabi. Di dalam diri saya mengalir darah kakek kami Rasulullah. Aku pula. Hah? Muka kayak Belanda. Iya. Kalau dikasih jilbab kayak cewek. Jalan kayak apa? Yang setengah laki setengah perempuan, becong. Ya itu dah, waria. Ya, ketemu di Medan, Eke. Eke mau kemana? Kanua. Ada balap yang kemana? Ada, keren. Jelas tidak? Nah, iya. Ngaku keturunan Nabi. Ya. Tapi yang jelas nggak ada data. Bagaimana? Kakaknya cuma 3 isinya bang. Iya. Kasih contoh pak. Ini biar gampang orang awam pahamin. Nah, kalau kebaca bahasa kitab ribet. Kadang-kadang pelangak-pelong orang Arab ya. Nih bang, Kang Asep ya punya anak 3 yang tercatat dalam kakak. Kirut, Kirit, Kirat. Siapa namanya? Kirut, Kirit, Kirat. Ya, Kirut, Kirin, Kirat. Setelah 500 tahun kemudian muncul Kirdun. Lah kira-kira diakui nggak? Kudu ditanya dulu, datanya mana? Gitu loh. Ente tahu anaknya Kang Asep namanya Kirdun, yang aneh tahu sesuai dengan data-data kakak yang ada, anaknya Kirit, Kirat, apalagi Kirut. Kenapa ada Kirdun? Dari mana dasarnya? Gitu bang. Jelas nggak kira-kira? Lah iya. Oh, orang awam. Jadi orang awam nih saya kasih tahu nasab Alawi itu kayak Kang Asep tadi ceritanya. Nah, bagaimana menurut kalian para pecinta Habib dan para pecinta ulama pribumi? Jika memang benar para Habib bukan keturunan Rasulullah, kami masih tetap menghormati sebagai pemuka agama yang baik dan wajib menghormati ustadz dan ulama sebagai penduduk pribumi asli. Nah, mari kita dengar apa yang disampaikan Menteri Agama terkait nasab melalui orang ini. Maka dari itu Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani siap menghadapi tesis-tesis bantahan dari kelompok Habib yang bisa menjawab dari kecurigaan-kecurigaan tersebut, bahwa ketiga anak Ahmad bin Isa ini tidak ada kecurigaan, ya tetap 3 beserta anak cucunya. Maka 2 ini saja sudah mematahkan bahwa kelompok Habib ini adalah terputus dari keturunan Rasul. Artinya bukan keturunan atau bukan dzurriyyah Nabi. Nah, kalau kita sudah memahami Habaib bukan dzurriyyah Nabi, lalu kita masih mengakui mereka dzurriyyah Nabi, itu namanya menasabkan orang lain yang bukan nasab Nabi dinasabkan kepada Nabi. Hukumnya haram. Habib atau orang pribumi menurut Mujahidah, mereka sama saja. Tidak ada yang istimewa. Yang istimewa itu orang yang paling bertakwa dan amal yang paling besar adalah pemuka agama yang mempersatukan umat Islam. Kami yakin umat Yahudi dan Nasrani tertawa sambil minum kopi melihat kalian semua.
Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.